dulu. Saya bersihkan dulu layar, tekan clear. Ya, kemudian ya, kalau kita lihat di sini, ini sudah ada masing-masing ya direktori yang saya siapkan untuk Anda semua. Dan ini kita bisa akses apalagi namanya sesuai dengan nama masing-masing. Contoh misalnya Adi ya, saya masuk di Adi. Nah, ini ada kebetulan file-file Adi ya yang masih berisi halaman-halaman HTML ya. Nah, kita coba bisa akses di sini. Komang saya ganti Adi. Tapi yang terbaca di sini hanya file-file HTML saja ya. Bagaimana kalau saya punya file PHP? Nah, itu yang kita mau testing sekarang ya. Caranya yaitu kita bisa buat satu script namanya info.php di dalam direktori Adi itu. Ya, contoh misalnya saya buat satu file di dalam Adi ini namanya info ya. Jadi di dalam info ini sebentar itu saya masukkan beberapa list ini 3 baris untuk mendeteksi apakah PHP saya sudah jalan atau tidak ya. Nah, ini contoh. Saya masukkan informasi ini dalam file itu. Tekan Ctrl O, Enter, kemudian keluar dengan cara tekan Ctrl X ya. Nah, kita bisa akses halaman ini di browser ya. Contoh misalnya ini Adi, karena Adi ini membacanya pertama kali itu adalah file index dan info ini bukan file index ya, file info namanya. Maka yang muncul ya masih halaman ini. Seandainya info ini saya ganti jadi index, maka halaman yang tadi itu yang saya akses, yang ini itu tidak akan muncul biasanya ya. Nah, contoh kita akses file info.php, apakah PHP sudah terbaca ya di server ini. Kita tekan. Ini sudah terbaca ya. Jadi dengan 3 baris tadi itu saya bisa mendeteksi konfigurasi di web server apakah dia bisa membaca PHP yang terbaca versi apa, itu kita bisa lacak seperti itu. Dan modul-modulnya yang sudah terinstall dalam itu bisa kita lihat di sini semua ya. Seperti itu. Jadi bisa kita atur-atur konfigurasinya ini di konfigurasi PHP atau konfigurasi web servernya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi. Ini untuk testingnya ya, sekira sudah berhasil tadi. Akan tampil seperti ini halamannya. Kemudian kalau mau dihapus bisa juga dengan cara perintah rm. Karena kalau ini selalu sering dimunculkan, rawan juga, bahaya ya. Orang bisa baca, oh konfigurasi Apache-nya, konfigurasi PHP-nya begini. Akan terlacak ya dokumen root-nya di mana ya, seperti itu. Contoh di sini saya coba control find ya. Saya coba control find home. Nah, itu akan terbaca ya bahwa dokumen root-nya itu ada di home. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau orang mau hack ya, dia tinggal mengupayakan akan menembus home ini. Begitu. Yang tadinya ini terbacanya harusnya adalah var www.html secara default, tapi ini sudah digantikan dengan direktur lain yaitu home gitu. Jadi saran-sarannya untuk file index ini itu harus dihapus di dalam bukan file index. File info ini harus dihapus di dalam apa lagi namanya? Dalam server. Contoh ya. Sudah hilang ya. Coba kita refresh. Masih ada enggak? Not found ya. Jadi kalau statusnya not found, Anda biasa dapatkan status ini berarti filenya memang tidak ada ya. Filenya memang tidak ada. Kayak gitu. Oke, sekira seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Di sini tutorialnya sebenarnya sudah selesai ya. Jadi ini hanya konklusi saja bahwa langkah-langkah untuk menginstalasi sebuah web server itu caranya ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kurang lebih. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya, silahkan ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang populer juga terkait dengan web server. Karena umumnya rata-rata ya kita menggunakan website itu berbasis WordPress. Kita juga bisa melanjutkan instalasi WordPress-nya. Kemudian biasanya untuk mengatur database si WordPress, karena ini kan kalau di server biasanya kita lebih mudah kalau di web ya.
Nah, ini kalau kita mau coba database-nya itu bisa-bisa saja ya, tapi harus pakai komen. Contoh seperti ini. Passwordnya tadi 1 sampai 6. Ini agak kesulitan kalau yang tidak terbiasa dengan komen lain ya, seperti ini. Misalnya saya mau cek database-nya ya. Ini akan kesulitan, tapi kalau misalnya Anda install sebuah aplikasi namanya PHP Admin, maka itu akan lebih memudahkan Anda untuk manajemen database seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda mau coba-coba lakukan ini ya, bisa juga sebenarnya Anda tinggal masukkan saja halaman WordPress, contoh seperti ini ya. Misalnya kita buka wordpress.org ya. Jadi kalau misalnya Anda mau buat website, itu caranya seperti ini, mudahnya sebenarnya. Nah, jadi banyak ya website yang menggunakan WordPress. Salah satunya adalah website kita sendiri di kampus, yaitu Akba Asia ID. Itu menggunakan engine WordPress ya. Jadi WordPress ini adalah salah satu content management system yang paling banyak sekarang digunakan untuk membangun sebuah website. Jadi sebenarnya itu website mudah ya, cuma langkah-langkahnya itu biasa kadang orang bingung. Jadi biasanya orang IT lah yang mengarahkan seperti itu. Nah, contohnya Anda ini semua ya. Jadi bekalnya ini Anda bisa membangun sebuah website ya hanya dengan langkah-langkah seperti yang saya sudah sampaikan tadi ini, kayak gitu. Nah, ini contoh ya, ini contoh halaman websitenya Steamik Akba. Ini dibangun menggunakan platform WordPress ya. Nah, ini kita tinggal download Get WordPress. Kita lihat ini Steamik Akba ya. Ini Steamik Akba. Kalau kita deteksi di Webvalizer ya, ini salah satu plugin yang bawaan dari Google Chrome saya. Ini akan terdeteksi bahwa engine-nya menggunakan WordPress seperti itu. Jadi sekarang jangan menganggap bahwa membuat website itu kita harus mengerti script, mengerti pemrograman. Tidak sebenarnya tidak terlalu lari ke situ. Tapi kalau Anda punya modal seperti ini saja, memahami apa itu content management system, Anda bisa membangun website tanpa perlu coding. Cukup mengerti dasar-dasar dari penggunaan sintaks-sintaks yang saya inputkan ini. Kayak gitu ya. Nah, kita coba tunggu dulu loading ya. Nah, ini ada ya. Kita bisa download yang versi zip-nya ya, atau mau download yang versi targz-nya ya. Misalnya gini ya, targz. Saya coba copy saja, salin alamat link. Kemudian di sini saya keluar dulu dari database-nya ya. Caranya quit. Kemudian saya letakkan di ADI ini. Kebetulan ADI ini ada beberapa file ya. Itu saya coba buatkan satu directory namanya WordPress ya. mkdir -p WordPress saja ya. Oke, saya coba masuk di WordPress. Kemudian saya masukkan link yang tadi ya. Jadi biasanya saya mau mendownloadnya itu menggunakan putih. Caranya yang paling mudah adalah menggunakan aplikasi namanya Wget ya. Coba klik Wget, kemudian kita paste linknya ya. Kita paste linknya. Salah paste tadi. Kita copy dulu, copy ulang, salin alamatnya, kemudian kita masukkan di sini. Nah, tapi di depannya Anda tambahkan kata-kata Wget ya. Wget ini adalah tools untuk mendownload WordPress langsung ke putih ya. Kita enter. Nah, ini sudah selesai ya. Kita coba lihat dulu apakah isinya sudah ada. Nah, ini ada ya, let's target. Nah, ini kita perlu ekstrak ya, sama dengan file zip ini. Kita ekstrak dulu. Ya, misalnya kita ketik tar-zxpf ya, kita ekstrak. Nah, kemudian kita lihat kembali, maka akan muncul directory WordPress ya. Di dalam WordPress inilah ini berisi halaman-halaman PHP ya. Bahasa pemrograman PHP, HTML dan lain-lain ya, ini semua. Nah, inilah engine-nya WordPress sebenarnya ya. Inilah engine-nya WordPress. Nah, ini kita bisa copy saja ke depan supaya lebih mudah ya. Jadi kita copy semua, kemudian pindahkan ke halaman home, ADI, masukkan di WordPress ya. Enter.
kita lihat lagi apakah sudah ada WordPress. Ini sudah ada ya. Selebihnya itu kita hapus saja yang file zipnya ya, file gz-nya dengan folder WordPress-nya tadi. Ini kita hapus saja ya. Oke. Jadi murni untuk WordPress ya hanya ini saja isi-isinya sebenarnya. Kayak gitu. Nah, sekarang saya coba akses, bisa enggak? Bisa ya. Sekarang saya coba akses menggunakan alamat tadi 34/ad ya /WordPress. Nah, ini sudah jalan ya, ini sudah jalan. Cuma